Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Surasi, Stambuk B1 18102. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya modal, penjelasan soal, dan juga soal latihan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang secara real harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Lalu yang kedua, kita masuk ke bagian dari biaya modal dan juga cara menghitungnya. Yang pertama yaitu biaya hutang atau cost of debit. Biaya hutang adalah suku bunga efektif yang dibayarkan perusahaan terhadap utang dari pinjaman kepada institusi keuangan atau sumber lain. Utang ini dapat berbentuk obligasi, pinjaman, dan lain-lain. Rumusnya dapat dilihat di layar tampilan. Saya kira cukup jelas untuk rumus dan juga keterangan dari rumus tersebut. Lalu kita berpindah ke contoh soal dari cost of debit. PT Arilham menjual obligasi dengan nilai 1.500 per lembar. Bunga per tahunnya 5% dengan jangka waktu 25 tahun. Penerimaan bersih atas penjualan hanya sebesar 1.200 per lembar. Tingkat pajaknya 50%. Yang ditanyakan adalah berapa cost of debitnya. Di situ ada kita masukkan rumus yang sudah di awal tadi. Juga saya kira cukup jelas untuk jawabannya, kenapa bisa dapat hasil akhir demikian. Lalu kita ke yang kedua, biaya saham preferen atau cost of preference stock. Saham preferen mempunyai sifat campuran antara hutang dan saham biasa. Mempunyai sifat sebagai hutang karena saham preferen mengandung kewajiban yang tetap untuk mengadakan pembayaran secara periodik, dan dalam likuiditas perusahaan pemegang saham preferen mempunyai hak didahulukan sebelum pemegang saham biasa. Tidak seperti hutang karena kegagalan dalam membayar dividen saham preferen tidak mengakibatkan pembubaran perusahaan. Rumusnya dapat dilihat di layar, saya kira cukup jelas, dan juga keterangan dari rumus tersebut. Kita masuk ke contoh soalnya. PT Arilham menjual saham preferen dengan dividen sebesar 10%. Diharapkan terjual dengan harga 100 per lembar atau per share. Biaya-biaya yang dibayar atas penjualan tersebut diperkirakan Rp5 per lembar. Ditanyakan berapa cost of preferred stock atau biaya saham preferennya. Nah, untuk menghitung biaya saham preferen, yang pertama kita harus memasukkan rumus di mana 10% itu merupakan dividen yang harus dibayar. Rp100 itu adalah penerimaan bersih atas penjualan preferen sebanyak Rp100, dan juga biaya-biaya yang diperkirakan atas penjualan tersebut ya 5% per lembar. Lalu dikali 100 sesuai dengan rumus yang ada tadi. Saya kira cukup jelas. Lalu pindah ke biaya modal sendiri atau cost of equity. Cost of equity atau biaya modal sendiri merupakan biaya yang berasal dari dalam perusahaan. Perusahaan dapat memperoleh modal sendiri dengan dua cara. Yang pertama yaitu laba ditahan, yang kedua mengeluarkan saham baru. Baik laba ditahan, saham biasa lama, dan saham biasa baru untuk memperolehnya juga memerlukan biaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai biaya saham biasa atau cost of common stock. Rumus dari cost of common stock dapat dilihat di layar. Saya rasa rumus dan juga penjelasan dari rumus tersebut cukup jelas. Lalu saya akan berpindah ke contoh soal. Harga saham biasa sebesar Rp50 per share. Dividen yang dibayar pada akhir tahun pertama sebesar Rp5 per share. Tingkat pertumbuhan dividen selama 7 tahun yang lampau rata-rata 6%. Berapa biaya saham biasa sekarang? Nah, dari pertanyaan tersebut kita memasukkan rumus biaya saham biasa tadi ke dalam sini, di mana 5% itu adalah dividen yang harus dibayar, 50 itu adalah harga saham biasanya,
ditambah 0,06 dari rata-rata biaya selama 7 tahun. Dapat dilihat hasil akhirnya 16%. Oke. Lanjut, kedua, biaya laba ditahan atau cost of retained earning. Rumusnya masih berkaitan dengan biaya saham biasa tadi, di mana cost of retained earning itu sama dengan biaya saham biasa dikalikan 1 dikurang dengan tingkat rata-rata pajak atas dividen dikalikan 1 dikurang dengan biaya rata-rata maklar atau average brokerage cost. Nah, contoh soal untuk biaya laba ditahan atau cost of retained earning dapat dilihat karena masih berhubungan dengan biaya saham biasa tadi. Contoh soalnya berbunyi, dalam hubungannya dengan data sebelumnya, KC atau cost of common stock 16% dianggap average tax rate-nya 20% dengan brokerage cost-nya 5%. Maka bisa kita masukkan rumus dari biaya laba ditahan tadi sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya sehingga memperoleh hasil 12,16%. Lalu yang ketiga, biaya saham biasa baru atau cost of new common stock. Biaya saham biasa baru adalah lebih tinggi daripada biaya saham biasa atau laba ditahan karena dalam saham biasa baru dibebani biaya emisi atau floating cost, misalnya biaya komisi. Oleh karena itu, perusahaan sering menghindari diri untuk memperoleh tambahan modal atau dana dengan cara mengeluarkan saham baru. Rumus dari cost of new common stock ini dapat dilihat di tampilan. Saya kira cukup jelas untuk rumus dan juga keterangan. Lalu kita masuk ke contoh soalnya. Harga saham biasa sebesar Rp70 per share. Perusahaan menjual saham biasa baru dengan mengeluarkan biaya emisi Rp4 per share. Dividen yang dibayar pada akhir tahun pertama sebesar Rp2 per share. Tingkat pertumbuhan dividen selama 6 tahun yang lampau rata-rata 5%. Berapa biaya saham biasa baru? Jawabannya dapat dilihat KBC yang merupakan cost of new common stock, yaitu Rp2 kita ambil dari dividen yang dibayar pada tahun pertama, Rp70 itu dari harga saham, Rp4 dari biaya emisi, ditambah 0,05 dari dividen selama 6 tahun yang lampau rata-ratanya 5%. Nah, dapat dilihat hasil akhirnya 8,03 sesuai dengan rumus yang kita gunakan tadi. Selanjutnya, biaya penggunaan modal secara keseluruhan atau overall cost of capital. Karena masing-masing sumber dana itu berbeda-beda, maka untuk menetapkan biaya modal perusahaan secara keseluruhan perlu menghitung weighted average dari berbagai sumber dana tersebut. Penetapan bobot atau weight dapat didasarkan pada yang pertama jumlah rupiah dari masing-masing komponen struktur modal, yang kedua proporsi modal dalam struktur modal dinyatakan dalam persentase. Contoh soalnya dapat dilihat di tampilan, lumayan panjang. Jadi saya tidak akan membacakan satu-satu, tapi dapat dilihat di layar. Saya rasa cukup jelas untuk contoh soalnya, dan ini jawabannya. Jawaban yang saya gunakan di sini hanya menggunakan modal rupiah, karena saya rasa cukup jelas antara pertanyaan dan juga jawabannya. Untuk pembahasan terakhir, yaitu soal latihan. Nomor 1, sebuah perusahaan memiliki biaya utang sebelum pajak sebesar 10% dan tingkat pajak yang berlaku saat itu adalah 15%. Hitunglah biaya hutang setelah pajaknya. Oke, jawaban nomor 1 ini diketahui biaya hutang sebelum pajaknya 10%, tingkat pajaknya 15%, dan ditanya biaya hutang setelah pajak. Yaitu penyelesaiannya, biaya hutang setelah pajak sama dengan biaya hutang sebelum pajak dalam kurung 1 dikurang tingkat pajak.
di mana biaya utang sebelum pajak tadi dimasukkan di rumus, yaitu 10% dalam kurung 1 dikurang 15%, dan hasilnya adalah 0,1 dikali 1 dikurang 0,15, dan hasil akhirnya menjadi 0,085 atau sama dengan 8,5%. Soal nomor 2, perusahaan menerbitkan saham preferen sebanyak 100 lembar atau sama dengan 100.000 dengan bunga tetap 8% per tahun. Penjualan saham preferen ini adalah 9 juta atau 90.000 per lembarnya. Hitunglah biaya modal saham preferensi. Oke. Diketahui DPS-nya itu 100 lembar, 100.000. Jadi 100 lembar itu dikali 100.000 menghasilkan 10 juta. PN-nya 9 juta atau dalam kurung 90.000 per lembar. Bunganya 8%. Ditanyakan biaya modal saham preferensi. Penyelesaiannya untuk mengetahui biaya modal saham preferensinya, yaitu saham preferensi per penjualan saham preferensi dikali 100. Dapat dilihat penyelesaiannya cukup jelas dengan mencantumkan juga rumus yang seharusnya digunakan, dan juga hasil akhirnya untuk biaya modal saham preferen tersebut sebesar 8,89%. Saya kira itu sudah cukup jelas dengan menggunakan rumus dan juga perhitungan yang telah dilakukan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai biaya modal, penjelasan soal, dan juga soal latihan yang telah saya kerjakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.